Tujuan pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Media belajar. Di samping itu, juga dibutuhkan instrumen untuk menganalisis isu-isu kritikal. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat. Sepintas seolah-olah terjadi kontradiksi, di satu pihak PNS harus melayani sebaik-baiknya, melakukannya dengan ramah, tulus, dan profesional, namun di lain pihak semua dilakukannya perundang-undangan yang berlaku. Model faktor perubahan yang mempengaruhi kinerja PNS. Ditinjau dari pandangan Uri Brovensbrenner Peron, NC, 2017 ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni, individu, keluarga, family, masyarakat pada level lokal dan regional, community, culture, nasional, society, dan dunia, global. Berdasarkan 4 level lingkungan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa perubahan global yang terjadi dewasa ini, memaksa semua bangsa untuk berperan serta, jika tidak maka arus perubahan tersebut akan menghilang dan akan meninggalkan semua yang tidak mau berubah. Hal yang menjadi pemicunya adalah berkembang pesatnya teknologi informasi global, di mana setiap informasi dari satu penjuru dunia dapat diketahui dalam waktu yang tidak lama berselang oleh orang di penjuru dunia lainnya. Perubahan cara pandang individu tentang tatanan, mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam memahami pola kehidupan dan budaya yang selama ini dipertahankan, diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, pemahaman perubahan dan perkembangan lingkungan strategik pada tataran makro merupakan faktor utama yang akan menambah wawasan PNS. Modal intelektual. Modal intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola perubahan organisasi melalui pengembangan SDM-nya. Hal ini didasari bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat dasar curiosity, proaktif dan inovatif yang dikembangkan setiap lingkungan strategis yang cepat berubah. Modal intelektual untuk menghadapi berbagai persoalan melalui penekanan pada kemampuan merefleksi diri, untuk menemukan makna dari setiap fenomena yang terjadi dan antar terbentuk pengetahuan baru. Kebiasaan merenung dan merefleksikan suatu fenomena yang membuat orang menjadi cerdas dan siap menghadapi segala sesuatu. Modal intelektual tidak selalu ditentukan oleh tingkat pendidikan formal yang tinggi, namun tingkat pendidikan formal yang tinggi sangat menunjang untuk membentuk kebiasaan berpikir, menggunakan istilah emotional intelligence untuk menggambarkan kemampuan manusia untuk mengenal dan mengelola emosi diri sendiri, serta memahami emosi orang lain agar dia dapat mengambil tindakan yang sesuai dalam berinteraksi dengan orang lain. Modal sosial. Modal sosial adalah jaringan kerjasama di antara warga memfasilitasi pencarian solusi permasalahan yang dihadapi mereka, yaitu mempengaruhi orang lain, kemampuan berkomunikasi dengan baik, kemampuan mengelola konflik dalam kelompok, tim kerja yang solid, dan kemampuan mengajak orang lain berubah. Manfaat yang bisa dipetik dengan mengembangkan modal sosial adalah terwujudnya kemampuan untuk membangun dan mempertahankan jaringan kerja, sehingga terbangun hubungan kerja dan hubungan interpersonal yang lebih akrab. Modal ketabahan. Quitter yakni orang yang bila berhadapan dengan masalah memilih untuk melarikan diri dari masalah dan tidak mau menghadapi tantangan guna menaklukkan masalah. Orang seperti ini akan sangat tidak efektif dalam menghadapi tugas kehidupan yang berisi tantangan. Camper adalah tipe yang berusaha tapi tidak sepenuh hati. Camper bukan tipe orang yang akan mengerahkan segala potensi yang dimilikinya untuk menjawab tantangan yang dihadapinya. Climber yang memiliki stamina yang luar biasa di dalam menyelesaikan masalah. Tipe orang ini adalah pantang menyerah, sesulit apapun situasi yang dihadapinya. Climber adalah pekerja yang produktif bagi organisasi tempat dia bekerja.
Orang tipe ini memiliki visi dan cita-cita yang jelas dalam kehidupannya. Kehidupan dijalaninya dengan sebuah tata nilai yang mulia, bahwa berjalan harus sampai ke tujuan. Modal kesehatan fisik, jasmani. Badan atau raga adalah wadah untuk mendukung manifestasi semua modal insani yang dibahas sebelumnya. Badan yang tidak sehat akan membuat semua modal di atas tidak muncul dengan maksimal. Isu-isu strategis kontemporer. Saat ini konsep negara, bangsa dan nasionalisme dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etnik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis. Termasuk di dalamnya terjadi pergeseran pengertian tentang nasionalisme yang berorientasi kepada pasar atau ekonomi global. Pada perubahan ini perlu disadari bahwa globalisasi dengan pasar bebasnya sebenarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan bentuk dari konsekuensi logis dari interaksi peradaban dan bangsa. Isu lainnya yang juga menyita ruang publik adalah terkait terorisme dan radikalisasi yang terjadi dalam sekelompok masyarakat, baik karena pengaruh ideologi laten tertentu, kesejahteraan, pendidikan yang buruk atau globalisasi secara umum. Bahaya narkoba merupakan salah satu isu lainnya yang mengancam kehidupan bangsa. Bentuk kejahatan saat ini melibatkan peran teknologi yang memberi peluang kepada pelaku kejahatan untuk beraksi di dunia maya tanpa teridentifikasi identitasnya dan penyebarannya bersifat masif. Babilonia yang naik tahta sekitar tahun 1200 SM telah memerintahkan seorang gubernur provinsi untuk menyelidiki perkara penyuapan. Samash, seorang raja Assyria bahkan tercatat pernah menjatuhkan pidana kepada seorang hakim yang menerima uang suap. Dalam buku Nancy L. Swan yang berjudul Food and Money in Ancient China sebagaimana dikutip dari Hansu karya Panku menceritakan bahwa pada awal berdirinya dinasti Han masyarakat menghadapi kesulitan pangan, sehingga menyebabkan setengah dari jumlah penduduk meninggal dunia. History of the Former Han Dynasty yang ditulis oleh Panku menceritakan bahwa korupsi oleh para pejabat pemerintah berlangsung sepanjang sejarah Cina. Salah satu contoh upaya pemberantasan korupsi yaitu pada saat Kaisar He Xiaoqing yang naik tahta pada tahun 157 SM, dikisahkan bahwa sang kaisar membatasi keinginannya dan menolak hadiah-hadiah atau memperkaya diri sendiri. Pasca Perang Dunia Kedua, di mana terdapat fenomena mewabahnya korupsi yang menandai periode pasca perang pada masa kemerdekaan negara-negara Asia dari pemerintahan kolonial Barat. Sejarah korupsi Indonesia. Pada zaman ini kasus korupsi banyak politik, usaha-usaha memperkaya diri sendiri dan kerabat kaum bangsawan sehingga menjadi pemicu perpecahan. Misalnya sejarah hancurnya kerajaan Sriwijaya karena tidak ada penerus setelah mangkatnya Raja Bala Putradewa. Mataram Kesultanan, kerajaan Singosari yang memelihara perang antar saudara bahkan hingga beberapa generasi saling balas dendam memperebutkan kekuasaan. Sultan Haji merebut tahta dan kekuasaan dari ayahnya, yaitu budaya korupsi yang berkembang di kalangan tokoh-tokoh lokal yang diciptakan sebagai budak politik untuk kepentingan penjajah. Indonesia yang pernah tercatat dilakukan sejak periode pasca kemerdekaan, masa Orde Baru, dan masa reformasi hingga saat ini. 11 miliar, suatu ukuran yang begitu fantastis waktu itu. Operasi ini pun gagal, misalnya nyerempet-nyerempet pemeriksaan. Dirut Pertamina minta izin kepada Presiden untuk keluar negeri, sementara direksi yang lain menolak diperiksa dengan alasan belum ada izin atasan. TPK gagal, bagaikan macan ompong maka dibentuk Opstip yang dikomandani oleh Sudomo, namun dalam perjalanannya Opstip juga hilang di telan bumi. Korupsi yang pada zaman Orde Baru hanya melingkar di pusat kalangan elit kekuasaan, namun dengan adanya kebijakan desentralisasi maka kasus korupsi merebak ke semua lini pemerintahan hingga ke daerah dan menjalar ke setiap sendi-sendi bidang kehidupan bangsa. Intinya pelemahan terhadap penegakan korupsi pihak-pihak yang merasa terancam. Tampak secara terang dan jelas, masih banyak pihak yang secara sistematis melindungi koruptor.
Kondisi saat ini, tidak hanya kalangan elit pemerintahan, hampir seluruh elemen terjangkit virus korupsi yang sangat ganas. Negara yang pejabatnya paling korup. Yudhoyono kemudian menandatangani UU Nomor 7 Tahun 2006 sebagai tanda ratifikasi UNCAC. Meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum. Mendorong terjalinnya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral. Harmonisasi perundang-undangan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan konvensi ini. Memahami korupsi. Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Kata corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Indonesia, korupsi, diartikan sebagai penyelewengan keuntungan pribadi atau orang lain. Perilaku korupsi dapat digambarkan sebagai tindakan tunggal yang secara rasional bisa dikategorikan sebagai korupsi. Ben menggambarkan korupsi sebagai tindakan tunggal dengan asumsi setiap orang merupakan individu egois yang hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Asumsi tersebut sejalan dengan karyanya Leviathan bahwa manusia satu berbahaya bagi manusia lainnya, namun setiap manusia dapat mengamankan keberadaan dirinya kesepakatan bersama sehingga menjadi legitimasi dari hasil kesepakatan bersama membuka peluang terjadinya tindak korupsi. Berikut ini adalah jenis tindak pidana korupsi dan setiap bentuk tindakan korupsi diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam UU. Contoh bentuk dukungan atau sumbangan tim kampanye tertentu dengan harapan nanti kalau menang maka akan memberikan sejumlah proyek. Korupsinya mempertahankan pengusaha yang agar kegiatan ancaman-ancaman usahanya lancar dia membayar orang-orang preman untuk mempengaruhi orang lain agar tidak mengganggunya. Korupsi dukungan. Korupsi jenis ini tidak langsung berhubungan dengan uang atau imbalan. Seperti menyewa penjahat untuk mengusir pemilih yang jujur dari tempat pemilihan suara. Atau membayar konstituen untuk memilih dirinya. Contoh lainnya yang sederhana dalam bidang kehidupan. Seorang petinju yang mau menerima uang suap untuk mengalah, dokter yang menolak memberi kesaksian atas malpraktik koleganya, atlet yang menggunakan doping agar menang dalam perlombaan olahraga, dosen yang menjiplak tulisan orang lain, ataupun bahkan seseorang yang membohongi teman hidupnya untuk kepuasan nafsunya sendiri, kesemuanya itu merupakan kasus yang berpotensi korup. Ketika kekuasaan itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi tertentu dengan memanipulasi seolah-olah kekuasaan itu masih digunakan untuk kebaikan bersama, jelas, korupsi adalah memanipulasi kebaikan bersama untuk kepentingan tertentu. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Gratifikasi tersebut, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Menerima gratifikasi tidak diperbolehkan karena akan mempengaruhi setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang mendapatkannya, sehingga hanya akan menguntungkan orang yang memberikannya dan melanggar hak orang lain. Selain itu juga akan menyebabkan seorang pejabat melakukan sesuatu yang melampaui kewenangannya atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya dalam melayani masyarakat. Tidak menerima semua pemberian yang berkaitan dengan jabatan yang sedang diembannya. Perbedaan gratifikasi dengan suap. Suap dalam Pasal 3 Undang-Undang No. Gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas dan tidak termasuk janji. Gratifikasi dapat dianggap sebagai suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Mengingat fenomena korupsi telah memasuki zona kejadian luar biasa,
Maka pendekatan pemberantasan korupsi dipilih cara-cara yang luar biasa dan tepat sasaran. Oleh karena itu, kita wajib berpartisipasi dengan menunjukkan sikap anti korupsi. Sebagai contoh penamaan institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menggunakan istilah Badan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan narkotika ke dalam 3 golongan yaitu golongan I yang ditujukan untuk ilmu pengetahuan dan bukan untuk pengobatan dan sangat berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Ganja atau kanabis, marijuana, hasyis. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. VOC memenangkan persaingan ini dan berhasil memaksa raja. Pada awal tahun 1800 peredaran opium sudah menjamur di pesisir utara Pulau Jawa, yang membentang dari Batavia hingga Pulau Madura. Pada tahun 1830 Belanda memulai mendirikan bandar-bandar opium resmi di pedalaman Jawa. Sudah dikenal sejak dahulu penggunaan narkotika jenis candu secara tradisional oleh orang-orang Cina di Indonesia, 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas pencegahan kejahatan. PBB telah mengesahkan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime atau yang dikenal dengan sebutan Palermo Convention pada plenary meeting ke-62 tanggal 15 November tahun 2000. Tindak pidana narkotika adalah kejahatan induk atau kejahatan permulaan dan tidak berdiri sendiri. Artinya kejahatan narkotika biasanya diikuti dengan kejahatan lainnya atau mempunyai kejahatan turunan. Pada saat itu, pemerintah mendorong dibentuknya lembaga atau institusi yang mempunyai kewenangan untuk penanggulangan bahaya narkotika. Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkotika. Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari kementerian. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkotika. Tugas pokok dan fungsi dalam satuan tugas, yang mana? Tentang narkotika, yang secara substansi sudah kurang relevan dengan dinamisasi yang ada di masyarakat. Tahun 1997 tentang narkotika. Peningkatan sediaan narkoba. Fenomena masalah narkoba tidak berdiri sendiri namun saling terkait dan menimbulkan jejaring yang rumit bisa tidak diputus secara tuntas mata rantai dan akarnya. Begitu juga dengan pasokan narkoba yang dipicu dengan tingginya angka permintaan menjadi faktor pengimbang dari hukum pasar narkoba tersebut, di mana ada permintaan maka akan diimbangi dengan adanya pasokan. Sementara jumlah tersangka yang berhasil ditangkap juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16,47% yaitu dari 8.651 orang pada tahun 2007 menjadi 15.683 orang pada tahun 2011. Barang bukti jenis sabu yang disita mengalami peningkatan yang sangat tajam yaitu sebesar 208,4% dari 354.065,84 gram menjadi 1.092.029,09 gram. Barang bukti, jenis narkoba baru, jalur dan modus narkoba terus berkembang dan meningkat dalam memasok narkoba. Peredaran gelap narkoba terus menyasar dan melibatkan lingkungan dan kawasan, di mana manusia melakukan peredaran aktivitasnya dan pendapatannya. Pilar pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dan meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kemandirian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Pilar rehabilitasi dilakukan untuk meningkatkan upaya pemulihan pecandu narkoba. Layanan rehabilitasi komprehensif berkesinambungan dan meningkatkan pecandu narkoba yang direhabilitasi pada lembaga rehabilitasi instansi pemerintah maupun komponen masyarakat dan mantan pecandu narkoba yang menjalani pasca rehabilitasi. 2001 Rangkaian serangan terorisme yang berafiliasi dengan Al-Qaeda terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Serangkaian serangan tersebut menyebabkan Indonesia menjadi salah satu sorotan dunia internasional karena adanya jaringan terorisme yang aktif dan berbahaya. Serangan terorisme yang mengatasnamakan agama ini mendapatkan momentum baru menyusul serangan AS ke Irak pada tahun 2003. Kelompok terorisme menjadikan pemerintah setempat sebagai target serangan karena dianggap berkolaborasi dengan pemerintah asing yang dimusuhi. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Secara etimologis, kata radikal berasal dari radices yang berarti a concerted attempt to change the status quo. Pengertian ini mengidentikan term radikal dengan nuansa yang politis, yaitu kehendak untuk mengubah kekuasaan. Istilah ini mengandung varian pengertian, bergantung pada perspektif keilmuan yang menggunakannya. Istilah radikal juga acap kali disinonimkan dengan istilah fundamental, ekstrim, dan militan. Istilah ini berkonotasi ketidaksesuaian dengan kelasiman yang berlaku. Istilah radikal ini juga seringkali diidentikan dengan kelompok-kelompok keagamaan yang memperjuangkan prinsip-prinsip keagamaan secara mendasar dengan cara yang ketat, keras, tegas tanpa kompromi. Adapun istilah radikalisme diartikan sebagai tantangan politik yang bersifat mendasar atau ekstrim terhadap tatanan yang sudah mapan. Hanya saja, benang merah dari segenap pengertian tersebut terkait erat dengan pertentangan secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku atau dipandang mapan pada saat itu. Sepintas pengertian ini berkonotasi kekerasan fisik, padahal radikalisme merupakan pertentangan yang sifatnya ideologis. Kelompok teroris memakai media massa sebagai wahana propaganda, rekrutmen, radikalisasi, pencarian dana, pelatihan, dan perencanaan. Oleh karena itu, perlu ada semacam wacana tandingan membendung ide-ide terorisme yang memanfaatkan keterbukaan informasi. Di sisi lain, pada level berbeda, media massa sering tidak adil terhadap kelompok-kelompok tertentu yang justru menjadi biang lahirnya tindak terorisme itu sendiri. Perkembangan paham radikalisme terbilang pesat, baik dalam bentuk kegiatan maupun kreativitas penjaringan yang dilakukan. Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan besar bagi setiap negara, khususnya Indonesia, dan harus direspon secara proporsional profesional mengingat ditimbulkannya terbilang besar. Terjadinya berbagai kasus teror yang diikuti dengan kasus-kasus terorisme lainnya, telah mendesak pemerintah untuk mengambil langkah penanganan strategis dan merumuskan kebijakan penanggulangan yang sistemik dan tepat sasaran. Tenggara yang kemudian memunculkan Jamaah Islamiyah Asia. Bahkan, dalam beberapa kasus, aktivitas terorisme sudah bergerak sendiri-sendiri dengan memanfaatkan sel-sel jaringan yang sangat kecil dan tidak lagi berhubungan secara struktural. Irak dan Syria justru menjadi magnet yang sangat kuat bagi kalangan garis keras di seluruh dunia. ISIS dapat mengundang para ekstremis garis keras dari seluruh dunia untuk datang secara sukarela, menyatakan baiat dan bergabung dengan aktivitas bersenjata. Terlepas dari teori konspirasi yang menjelaskan ISIS, fenomena ini telah membalikkan keadaan sebelumnya. Sejak diproklamirkan di bulan Juli, ISIS mampu menguatkan persepsi mengenai perang akhir zaman yang juga menjadi tanda-tanda hari kiamat di bumi Syam sehingga menguatkan minat kelompok radikal Islam untuk datang berperang ke Suriah. Dunia,
Munculnya gerakan negara Islam Irak dan Suriah tersebut berpengaruh pada aksi gerakan-gerakan radikal yang ada di Indonesia. Tauhid yang telah menyatakan mendukung ISIS melalui amirnya Abu Bakar Ba'asyir maupun Aman Abdurrahman. Kelompok lain yang menyatakan diri untuk mendukung ISIS adalah Mujahidin Indonesia Timur, bahkan dikabarkan terdapat simpatisan dari negara tetangga yang mendukung ISIS ikut bergabung dalam gerakan MIT ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah poin mengenai pelibatan organisasi masyarakat dan elit agama untuk mengoptimalkan soft power dalam pencegahan radikalisme di Indonesia. Aksi terorisme merupakan sebuah fenomena global yang termasuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa. Analisis nasional 2011 telah terjadi sejumlah 10.000 aksi serangan teror di 70 negara yang mengakibatkan 12.500 korban meninggal dunia. Dalam sejarahnya, gerakan radikal khususnya yang berbasis agama telah lama mengakar di dalam masyarakat Indonesia. Golongan radikal yang mengatasnamakan agama seringkali berbeda pendapat dengan kelompok lain, bahkan kelompok nasionalis sekalipun, memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara. Sebagai bangsa yang sedang mencita-citakan kemerdekaannya, menyatukan elemen bangsa dan berupaya menghilangkan sekat-sekat suku, agama, ras, dan golongan adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Sulu Indonesia Muda yang dimuat pada tahun 1926 bahwa, di negeri manapun orang-orang Islam bernaung, mereka harus mengabdi dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo merupakan sebuah kelompok dan nama yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia sekaligus dipandang sebagai titik awal gerakan radikal berbasis agama yang pertama kali muncul dalam sejarah Republik ini. Selatan, perpanjangan, di Aceh, Daud Bre adalah tokoh utama yang terbilang berpengaruh di DITI. Ia menegaskan bahwa Aceh dan daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Aceh adalah bagian dari DITI. Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI. Ide pendirian sebuah negara berdasarkan syariat Islam tidaklah padam seiring kematian tokoh-tokoh DITI, tetapi terus berlanjut dari generasi ke generasi selanjutnya. Istiqlal, gereja-gereja di beberapa kota besar pada malam. Aksi teroris terus berlanjut baik melalui jaringan lama maupun pembentukan jaringan baru. Pada tahun 2010, penyelundup senjata api kepada jaringan radikal dan teror di Indonesia tertangkap. Beberapa perampokan yang tercatat, antara lain perampokan. Di samping itu, kemampuan kelompok ini bermetamorfosis untuk membentuk jaringan baru juga menjadi ancaman lain. Dari teknik penyebaran radikalisme melalui internet menjadi media yang paling sering digunakan. Secara faktual banyak sekali elemen masyarakat baik muda maupun dewasa yang bergabung dengan kelompok radikal akibat pengaruh propaganda dan jejaring pertemanan di media online tersebut. Ragam radikalisme. Kelompok ini masih mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka masih mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka konfrontasi dengan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lainnya, mereka tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ingin mengganti ideologi negara yang sah dengan ideologi yang mereka usung. Hubungan radikalisme dan terorisme. Untuk memahami hubungan konseptual antara radikalisme dan terorisme dengan menyusun kembali definisi istilah-istilah yang terkait. Radikalisasi adalah faham radikal yang mengatasnamakan agama, golongan dengan kecenderungan memaksakan kehendak, keinginan menghakimi orang yang berbeda dengan mereka, keinginan keras merubah negara bangsa menjadi negara agama dengan menghalalkan segala macam cara dalam mewujudkan keinginan. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisasi adalah faktor sentimen keagamaan,
termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk membantu yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Dalam hal ini ketidakmampuan elit-elit pemerintah menemukan akar yang menjadi penyebab munculnya tindak radikalisasi, sehingga tidak dapat mengatasi problematika sosial yang dihadapi. Di samping itu, faktor media massa yang selalu memojokkan juga menjadi faktor munculnya reaksi dengan kekerasan. Kelompok paham radikal biasanya tidak berhenti pada upaya penolakan saja, melainkan terus berupaya untuk mengganti dengan tatanan lain dengan sikap emosional yang menjurus pada kekerasan. Kesemuanya ini memberikan penjelasan betapa radikalisme yang terkait dengan doktrin agama sering kali menjadi pendorong terjadi konflik dan ancaman bagi masa depan perdamaian. Dampak radikal terorisme. Dari segi ekonomi, pelaku ekonomi merasa ketakutan untuk berinvestasi di Indonesia karena keamanan yang tidak terjamin. Bahkan mereka yang telah berinvestasi pun akan berpikir untuk menarik modalnya lalu dipindahkan ke luar negeri. Dampak yang sangat penting tetapi sulit dikuantifikasi adalah terhadap kepercayaan pelaku-pelaku ekonomi di dalam dan di luar negeri. Setelah peristiwa bom Bali, country risk Indonesia sangat meningkat seperti yang dicerminkan oleh risiko dan biaya transaksi dengan Indonesia yang makin mahal. Para investor ragu-ragu dan para pembeli luar negeri bimbang membuka order. Kepercayaan akan kembali, secara bertahap, setelah kita dapat menunjukkan langkah-langkah dan hasil-hasil konkret di bidang keamanan, reformasi hukum, fiskal dan moneter, dan langkah lainnya yang memperbaiki iklim usaha. Segala aktivitas masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya karena selalu dihantui oleh kekhawatiran dan ketakutan terhadap tindakan-tindakan radikal. Setiap orang curiga kepada orang lain terkait aksi radikal. Hal ini terbukti dengan banyaknya negara mengeluarkan travel warning kepada warganya berkunjung ke Indonesia. Dari segi pariwisata, Indonesia akan kehilangan pemasukan devisa yang tinggi. Kegiatan pariwisata yang merupakan tulang punggung perekonomian Bali mengalami guncangan. Peristiwa Bali juga merupakan pukulan bagi sektor pariwisata di Indonesia yang menyumbang devisa lebih dari USD. Tahun lalu lebih dari 5 juta turis asing mengunjungi Indonesia. Dalam jangka pendek diperkirakan kunjungan wisatawan asing akan berkurang, baik yang bertujuan ke Bali maupun tujuan wisata. Melalui sektor ini, Bali terkait dengan daerah lain. Dari segi agama, agama dipandang sebagai racun. Radikalisme dan terorisme yang berkembang di Indonesia adalah yang mengatasnamakan agama dan moral. Sejumlah ulama dan tokoh agama yang selama ini menjadi panutan berubah menjadi momok bagi masyarakat karena dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab menyebarnya paham radikalisme. Indonesia merdeka sebagai pusat peradaban dan pendidikan. Mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal. Dengan demikian, deradikalisasi memiliki program jangka panjang. Model pertama dapat dilakukan dengan bentuk disarmamen, demobilization, reintegration. Model yang biasa disingkat DDR ini merupakan program yang sudah lama dijalankan oleh pembedaan-pembedaan seperti ini akan menunjukkan bahwa ada yang dapat berhenti melakukan aksi kekerasan dan dapat dilepaskan dari kelompok radikalnya, tetapi tetap memiliki pemikiran dan keyakinan radikal. Dengan membedakan level-level dan objek deradikalisasi, pemaknaan pendefinisian ketat deradikalisasi dan disengagemen secara berbeda. Deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang, sedangkan disengagemen lebih pada melepaskan seseorang dari aksi-aksi radikal dan memutuskan mata rantainya dari kelompok radikalnya. Dalam disengagemen, seorang mantan teroris dapat meninggalkan aksi-aksi terorismenya atau melepaskan diri dari kelompok terorisnya, tetapi ia boleh jadi masih memiliki pemikiran radikal dalam dirinya. Dengan demikian, deradikalisasi memiliki program jangka panjang,
sedangkan disengagemen berorientasi jangka pendek. Sementara itu, dalam dimensi khusus, terorisme merupakan upaya teror yang dewasa ini memunculkan ketakutan di seluruh dunia. Karena sifatnya yang abstrak ini, keberhasilan program deradikalisasi menjadi sulit untuk diukur. Kekhawatiran ini dapat membesar jika berhadapan dengan elit teroris yang memang sulit untuk ditolong lagi. Karena sifat efektivitasnya yang tidak terukur, Horgan dan Braddock, keduanya peneliti terorisme dari University of Maryland, lebih senang menyebut program deradikalisasi sebagai Risk Reduction Initiatives. Nilai ancaman dan titik rawan atas aksi teror yang cukup tinggi di Indonesia perlu disikapi dengan langkah-langkah tanggap strategis supaya ancaman teror tidak terjadi, dengan cara pencegahan, penindakan dan pemulihan. Unsur utama yang bisa melakukan pencegahan aksi teror adalah intelijen. Sebaliknya disebutkan bahwa teror tidak akan terjadi jika salah satu dari unsur pembentuk tersebut tidak ada. Penguatan intelijen tentu tidak hanya dari sisi teknis tetapi dari sisi politis. Terorisme perlu disesuaikan supaya terorisme ditangani dengan porsi terbesar pada pencegahan bukan hanya pada penindakan. Mengurangi membutuhkan diplomasi dan komunikasi yang terus-menerus dan terorganisasi. Untuk mengubah budaya kebencian dan kekerasan para anggota teroris ini mungkin akan memakan waktu yang lama. Kerjasama yang baik antar lembaga seperti BNPT, Polri, BIN, TNI, PPATK, Kementerian Kominfo, Kementerian Agama, dan instansi lainnya yang mempunyai kepentingan atas terorisme perlu lebih dieratkan sehingga menjadi suatu kolaborasi positif sebagai suatu kerja sama, bukan semata sama-sama kerja. Terorisme harus dicegah dan dilawan, dengan kerjasama lembaga yang baik, dan dukungan masyarakat yang positif maka optimisme untuk mencegah terorisme di Indonesia tidak perlu diragukan. Membangun bersama terkoordinasi dengan aparat keamanan, pemerintahan yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal. UUD 1945 yang harus terus diimplementasikan adalah peran serta masyarakat perlu diapresiasi sebagai kontribusi semangat bersama dalam memutus mata rantai persebaran terorisme sebagai paham kekerasan yang merusak. Oleh langkah-langkah memberdayakan seluruh komponen bangsa sebagai upaya untuk menanggulangi dan sekaligus mencegah terorisme. Misalnya dengan memaksimalkan peran lingkungan sosial yang paling kecil seperti RT RW. Sebagai ujung tombak aparat negara, RT RW bisa berperan optimal untuk mengontrol setiap aktivitas di lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan pihak pertama yang paling ada gejala-gejala mencurigakan lingkungannya. Alphonse Capon, yang populer dikenal dengan sebutan ALDE, main di Kepulauan Karibia, kemudian menuju daerah pesisir. Berbagai upaya serius pun pada saat itu telah dilakukan oleh berbagai kerajaan untuk mengatasi para pembajak laut, termasuk melakukan patroli laut dan sistem berlayar secara beriringan dengan penjagaan kapal-kapal perang klasik bersenjata. Dari kegiatan pembajakan itu, ia dan hasil komplotannya berhasil memperoleh uang yang cukup banyak. Sehubungan dengan harta kekayaan hasil pembajakan, Henry Avery dan teman-teman sesama pembajak memutuskan untuk membagi barang rampasan dan menyimpannya di suatu tempat yang aman. Eropa pada umumnya dan Inggris pada khususnya memiliki hubungan emosional dengan Henry Avery Chase. Mengetahui hal tersebut, Henry Avery dan anak buahnya berkumpul di kapal untuk membicarakan secara berbeda pendapat tentang bagaimana cara melepaskan diri dari kejahatan. Kasus Alphonse Capon. Terungkapnya kejahatan Alphonse Gabriel Capon merupakan momen peringatan yang sangat penting bagi pelaku kejahatan terorganisir dimanapun di atas dunia ini. Al Capone adalah seorang kriminal yang meniti karir hingga sampai pada kejayaannya menghasilkan keuntungan sekitar $100 juta per tahun. Pengungkapan kasus Al Capone merupakan suatu prestasi yang sangat penting dalam sejarah penegakan hukum. Pendapatkan Al Capone dalam setahun mencapai sekitar akhirnya
kerasnya membuahkan hasil dan inilah yang menjadi cikal bakal munculnya istilah money laundering. Jadi terdapat argumentasi yang rasional bahwa seolah-olah uang recehan yang diperoleh berasal dari hasil usaha laundry sebelum disetor ke bank sebagai hasil dari usaha yang legal. Untuk mengantisipasi kecurigaan, dia membuat terobosan yang kedua yaitu membeli properti. Dengan demikian, uang yang dihasilkannya adalah uang usaha legal dari hasil jual beli bidang properti. Orang yang paling menentukan dalam suksesnya kejahatan Al Capone adalah Meyer Lansky, seseorang asal Polandia yang lebih dikenal sebagai seorang pembunuh bayaran dan pendiri Murder Incorporated. Salah satu organisasi kejahatan yang menjadi mitra kerja Meyer. Di samping itu, Meyer Lansky dikenal juga sebagai konsultan keuangan Al Capone yang mengatur keuangan untuk penggelapan pajak. Al Capone penggelapan pajak, Lansky telah menemukan cara untuk menyembunyikan uangnya dengan memanfaatkan beberapa rekening di bank Swiss di mana menganut sistem kerahasiaan bank yang sangat ketat. Lansky merupakan salah satu pelaku pencuci uang yang paling berpengaruh kala itu. Bank Swiss, Meyer Lansky dapat menggunakan cara-cara pemanfaatan, fasilitas perolehan kredit, yaitu menjadikan uang haramnya disamarkan menjadi seolah-olah perolehan kredit dari bank-bank asing yang diperlakukan sebagai pendapatan jika perlu. Upaya yang dilakukan Meyer Lansky yang menarik untuk dikaji adalah penemuannya dalam hal teknik pencucian uang dengan cara mendirikan perusahaan ilegal. Untuk hal ini, Lansky belajar banyak dari Arnold Rothstein yang memiliki kedekatan secara politis dan dianggap sebagai legendaris. Tujuan dari keseluruhan upaya yang dilakukan tersebut di atas adalah untuk mencuci uang ratusan juta dolar. Keahlian Meyer Lansky dalam melakukan pencucian uang untuk kejahatan terorganisir telah memberikan inspirasi dan contoh yang baik bagi koleha-kolehanya di kemudian hari. Associates, Inc., yang bergerak di bidang real estate. Selanjutnya, uang hasil penarikan tersebut disetorkan untuk Komite to Re-elect the President pada tanggal 15 Mei tahun 1972 namun jumlahnya meningkat menjadi sebesar $115.000. April, Barker penyetoran sebesar Ogario Deagere muncul dalam bank draft tersebut. Dari hasil penyidikan diketahui bahwa Kenneth Dahbak adalah seorang pengusaha yang memiliki sebuah rumah di Boca Raton. Dalam suatu wawancara, Dahbak menginformasikan bahwa ia menerbitkan cek tunai tanggal 8 April tahun 1972 senilai $25.000, yang uangnya berasal dari Dwayne Andreas. Investigator saat itu ingin tahu mengapa Andreas memberikan uang kepada Dahbak, dan bagaimana uang tersebut didapat dari Dahbak untuk diberikan kepada Barker. Dahbak menjelaskan bahwa dia terlibat dalam penggalangan dana di Midwest untuk kampanye pemilihan kembali Presiden Nixon. Dalam penggalangan dana tersebut, Dwayne Andreas, selaku Presiden utama Archer Daniels Midland sebuah perusahaan konglomerat di bidang agrikultur namun demikian, Dahbak telah memberikan cek kepada Maurice Stans yang diketahui sebagai Financial Chairman untuk CRP. Stans dengan Barker, akun pada tanggal 8 April tahun 1972 merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU tersebut karena dilakukan dengan tidak memberikan informasi mengenai pemilik yang sebenarnya. Dengan adanya regulasi tersebut, pentingnya pembatasan transaksi tunai dan anonim merupakan instrumen yang efektif untuk mencegah praktik korupsi dan kolusi, khususnya suap, gratifikasi dan pencucian uang. Pencucian uang dikenal demikian karena dengan jelas melibatkan tindakan penempatan uang haram atau tidak sah melalui suatu rangkaian transaksi, atau dicuci, sehingga uang tersebut keluar kembali ke pemiliknya seolah-olah uang yang sah atau bersih. Artinya dana yang diperoleh dari sumber yang tidak sah disamarkan atau disembunyikan melalui serangkaian transfer dan transaksi agar uang tersebut pada akhirnya seakan-akan merupakan pendapatan yang sah. Ekonomik. Hingga saat ini,
FATF telah memiliki sekretariat tetap yang berada di Paris, Prancis dengan jumlah anggota 37 jurisdiksi negara. Rekomendasi FATF oleh seluruh negara, maka diperlukan perluasan keanggotaan termasuk melalui pembentukan FATF. Dengan pembentukan FSRB, jangkauan FATF dapat mencapai hingga negara-negara yang berada di luar regional negara-negara anggota FATF. Negara ataupun jurisdiksi yang tergolong dalam kategori ini selanjutnya akan terdaftar dalam Non-Cooperative Countries and Territories List, sekarang dikenal dengan sebutan FATF Public Statement, dan dipublikasikan secara terbuka kepada dunia internasional melalui situsnya www.fatf-gavi.org. Cooperation. Berikutnya, review merekomendasikan tindakan tertentu terhadap negara atau jurisdiksi yang terdapat dalam daftar tersebut. Berdasarkan keanggotaan dalam APG selaku FSRB, Indonesia memiliki keterkaitan dan kewajiban untuk mematuhi sebagai negara yang tidak kooperatif dalam upaya global memerangi kejahatan money laundering. Kehakiman dan HAM, yang kemudian diundangkan dan disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 17 April Transaction Reports and Analysis Center, yang dikenal secara generik sebagai Financial Intelligence Unit dalam menangani laporan transaksi keuangan mencurigakan. Selanjutnya dalam rangka mengakomodir rekomendasi upaya perbaikan dan penyempurnaan UU TPPU tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan oleh pemerintah RI dengan diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU pada tanggal 13 Oktober tahun 2003. Penempatan merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu tindak pidana ke dalam sistem perekonomian dan sistem keuangan. Harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Berlanjut dari contoh poin 1 di atas, B yang mendapat transfer sejumlah uang dari si A lanjut meneruskan transfer kepada istrinya, C, untuk dibelikan sebuah rumah di kawasan elit. Rumah tersebut dibeli atas nama C yang diketahui dari hasil transfer si A kepada suaminya atas sarannya dengan selisih beberapa persen dari hasil korupsi yang dilakukan A. Perbuatan C dalam upaya membeli rumah merupakan usaha menyamarkan asal-usul hasil kejahatan perbuatan korupsi yang dilakukan si A, meskipun C tidak mengenal A secara pribadi. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Cakupan pengaturan sanksi pidana dalam UU PPTPPU meliputi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang perseorangan, tindak pidana pencucian uang bagi korporasi, dan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam pasal 3 dan 4 UU Pelaku Pencucian Uang sekaligus pelaku tindak pidana B. Pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan B. Pelaku menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Bisa keluarga ataupun bukan keluarga, tetapi masih bisa dikontrol oleh yang bersangkutan. Lembaga Penyidikan TPPU penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang kewenangannya masing-masing. Hubungan keduanya layaknya suatu lingkaran yang beririsan satu sama lain mengingat harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana bagaikan darah yang menghidupi kejahatan itu sendiri yang merupakan titik terlemah dari rantai kejahatan. Pelaku kejahatan tidak lagi dapat secara leluasa menggunakan hasil kejahatannya khususnya yang berbentuk finansial bagi tujuan-tujuan yang dikehendakinya. Tidak terdapat lagi kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk dapat menggunakan keuntungan finansial atas kriminalitas yang dilakukannya karena seluruh komponen bangsa,
khususnya karena pihak-pihak pelaku bisnis baik di sektor keuangan maupun non-keuangan telah memiliki kesadaran penuh untuk melakukan upaya preventif dengan melaksanakan kewajiban pelaporan atas seluruh transaksi keuangan yang tidak memiliki landasan hukum atau dasar transaksi yang jelas. Karena secara harfiah setiap perbuatan yang dilakukan manusia adalah termotivasi oleh keuntungan yang didapat dari perbuatan yang akan atau telah dilakukannya. Tanpa keuntungan yang bisa diraih, motivasi atas nafsu berbuat jahat telah dapat diminimalisir. Tak terhitung jiwa yang melayang dan kerugian negara yang diderita setiap tahun akibat berbagai tindak kejahatan tersebut. Oleh karenanya, serapat mungkin untuk membentengi diri dari perilaku yang dapat merugikan diri pribadi dan keluarga melalui perteguh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan mempelajari lebih lanjut perkembangan rezim anti pencucian uang di Indonesia melalui laman Maka. Sejarahnya perang proksi telah terjadi sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh negara-negara besar kepentingan nasional negara-negara besar dalam rangka struggle for power dan power of influence mempengaruhi hubungan internasional. Hal ini terjadi menyusul kekalahan koalisi Arab melawan anggota-anggota koalisi yang gagal meraih keunggulan militer lewat perang konvensional langsung. Sejak itu mulai mendanai kelompok perlawanan organisasi-organisasi paramiliter, Hizbullah di Lebanon, untuk melakukan pertempuran irregular melawan Israel. Situasi ini menggambarkan strategi AS sesudah Perang Vietnam, akibat apa yang disebut sebagai sindrom Vietnam, atau kelelahan perang yang ekstrim di kalangan rakyat AS. Hal ini juga menjadi faktor signifikan, yang memotivasi AS untuk terlibat dalam konflik semacam Perang Saudara Suriah melalui aktor-aktor proksi. Sebelumnya AS sudah merasa kehabisan tenaga dan membayar harga yang mahal, akibat serangkaian keterlibatan militer langsung di Timur Tengah. Hal ini memacu kambuhnya kembali rasa lelah berperang, yang disebut sindrom perang melawan teror. Perang proksi bisa menghasilkan dampak yang sangat besar dan merusak, khususnya di wilayah lokal. Bahkan, bom-bom yang dijatuhkan dan tidak meledak, justru memakan puluhan ribu korban sesudah perang berakhir, bukan saja di Vietnam, tetapi juga di Laos dan Kamboja. Kemudian yang juga berdampak signifikan adalah perang di Afghanistan, di mana pasukan Soviet berhadapan dengan gerilyawan mujahidin yang didukung AS. Ketika akhirnya diadakan referendum di bawah pengawasan PBB di Timor Timur, petugas pelaksana referendum yang seharusnya bersikap netral ternyata praktis didominasi mutlak oleh kubu pro-kemerdekaan. Proxy war modern menurut pengamat militer dari Universitas Pertahanan, Yono Reksodiprojo menyebutkan proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proxy atau kaki tangan. Tidak berbahaya perang alutsista, tapi yang berbahaya cuci otak yang membelokkan pemahaman terhadap ideologi negara, ucapnya. Perang proksi atau proxy war adalah sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Proxy war diartikan sebagai peristiwa saling adu kekuatan di antara dua pihak yang bermusuhan, dengan menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini sering disebut dengan boneka. Pihak ketiga ini dijelaskan sebagai pihak yang tidak dikenal oleh siapapun, kecuali pihak yang mengendalikannya dari jarak tertentu. Biasanya, pihak ketiga yang bertindak sebagai pemain pengganti adalah negara kecil, namun kadang juga bisa non-state actors yang dapat berupa LSM, ormas, kelompok masyarakat, atau perorangan. Jadi di dunia ini hanya ada 2,5 miliar penduduk yang tinggal di garis ekuator, sementara untuk sisa penduduknya ada sejumlah 9,8 miliar yang berada di luar ekuator. Kondisi ini yang memicu perang untuk mengambil alih energi negara-negara yang berada di garis ekuator, salah satunya Indonesia.
Maka saat ini yang terjadi adalah perang masa kini dengan latar energi akan mengalami pergeseran menjadi perang pangan, air, dan energi. Sejarah. Dalam perkembangannya media massa adalah sarana yang menjadi tempat penyampaian hasil kerja aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan. Mesir yang mengutus ratusan wartawan ke seluruh provinsi dalam kekuasaannya untuk membawa surat berita yang disampaikan kepada seluruh pejabat. Perizinan yang dulunya sangat ketat pun ditiadakan bagi media pers cetak. Terdapat setidaknya 3 istilah yang perlu dikenali dan dipahami karena selain selalu digunakan dalam literatur komunikasi massa, juga merupakan perkembangan terkini dari komunikasi massa saat ini, yaitu istilah komunikasi massa itu sendiri, media massa, dan media sosial. Media elektronik, yang terdiri atas radio dan televisi jika secara tradisional jurnalisme merupakan tugas-tugas yang diemban oleh profesi wartawan dan insan pers lainnya, maka dalam konteks saat ini, konsumen berita atau khalayak banyak juga dapat berperan dalam jurnalisme sebagai penyebar berita melalui media sosial. Media massa vs media sosial. Walaupun demikian terdapat beberapa karakteristik yang membedakan media massa dari media sosial, seperti karakter aktualitas, objektivitas, dan periodik. Sifat kelembagaan komunikator dalam proses komunikasi massa disebabkan oleh melembaganya media yang digunakan dalam menyampaikan pesan komunikasinya. Mereka berbicara atas nama lembaga tempat di mana mereka berkomunikasi sehingga pada tingkat tertentu, kelembagaan tersebut dapat berfungsi sebagai fasilitas sosial yang dapat ikut mendorong komunikator dalam menyampaikan pesan-pesannya. Media sosial memfasilitasi adanya komunikasi dua arah antara pemberi pesan dan penerima pesan dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Perbedaan mendasar lainnya adalah ada sifat objektivitas pesan yang disampaikan dalam media masing-masing. Media massa cenderung memuat pesan dengan tingkat objektivitas yang lebih tinggi, walaupun dalam beberapa kasus dimensi subjektifnya juga kuat. Dalam media sosial setiap penggunanya memiliki hak dan kebebasan untuk menyuarakan apapun, sekalipun pesan yang disampaikannya merupakan kritik, keluhan, opini dan bentuk pesan lainnya yang bersifat sangat subjektif. Media massa sebagai media mainstream memiliki pengaruh cukup kuat dalam membentuk opini dan perspektif penggunanya dalam satu isu yang diangkatnya. Kontribusi jurnalisme warga ini dapat dilakukan tanpa membutuhkan keahlian khusus di bidang jurnalistik seperti yang dimiliki oleh profesi jurnalis. Corporate crime. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, potensi tindak pidana dan bentuk kejahatan lainnya sangat dimungkinkan terjadi dalam komunikasi massa. Keempat tipe kejahatan dapat terjadi dalam komunikasi massa. Pelaku bisa memasuki ranah pelanggaran pidana manakala penggunaan media dalam berkomunikasi tidak sesuai dengan ketentuan norma serta peraturan perundangan yang berlaku. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah kasus yang paling sering terjadi dalam komunikasi massa. Sabotage and extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Dampak dari keterbukaan pesan tersebut diasumsikan olehnya sebagai proses kultivasi. Jika sebuah informasi diedarkan dipertanggungjawabkan, maka dampaknya akan terasa secara luas oleh publik. Teori pembelajaran sosial dengan situasi ini, individu mempunyai kecenderungan untuk mengimitasi apa yang diamatinya. Determinasi media. Teori ini menyatakan dampak teknologi tidak terjadi pada tingkat opini atau konsep, tetapi mengubah rasio indera persepsi mantap perlawanan. Hal ini memungkinkan memisahkan pemikiran manusia dari perasaan. Tabel 1 negara dengan pengguna internet terbesar. No. Negara 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 1 Cina 620, 7.643,6. 669,
8.700, 1.736,2. 2 Amerika Serikat 246.252, 9.259,3. 264, 9.269,7. 3 India 167, 2.215, 6.252, 3.283, 8.313,8. 4 Brazil 99, 2.107, 7.113, 7.119, 8.123,3. 5 Jepang 100, 102, 1.103, 6.104,5 105. 6 Indonesia 72,883,793, 4.102,8. 112,6. 7 Rusia 77,580,987,391,494,3. 8 Jerman 59,5. 61,6 62,2 62,5 62,7. 9 Meksiko 53,1 59,4 65,1 70,7. 75,7. 10 Nigeria 51,8 57,7 63,2 69,1 76,2. Sumber, diadaptasi dari emarketer.com. Negara dengan pengguna internet terbesar keberlangsungan penyelenggaraan internal besar pemerintahan, dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap satu persoalan, sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Bab ini akan dipelajari oleh peserta Latsar CPNS pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas dengan mempraktikkan salah satu teknik analisis isu yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Pemahaman tentang isu kritikal, sebaiknya perlu diawali dengan mengenal pengertian isu. Isu yang tidak muncul di ruang publik dan tidak ada dalam kesadaran kolektif publik tidak dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Masih banyak pengertian lainnya tentang isu, silahkan Anda untuk menemukan pada berbagai literatur dan mendalaminya secara mandiri. Di dalam modul ini yang perlu ditekankan terkait dengan pengertian isu adalah adanya atau disadarinya suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menjadi menarik perhatian orang banyak, sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Public at large, yaitu masyarakat luas yang menyadari akan satu isu dan secara langsung atau tidak langsung terdampak dengan keberadaan isu tersebut. Proses isu scan untuk memahami isu-isu kritikal dengan memetakan dan menganalisa semua pihak yang terlibat secara komprehensif. Model mengelompokkan berbagai pihak dalam beberapa elemen, yaitu media atau disingkat GABCM yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, komponen masyarakat atau komunitas, dan media. Komponen masyarakat mewakili wadah kemasyarakatan seperti organisasi massa dan lembaga swadaya masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat sendiri baik formal maupun informal dari kalangan agama hingga pemuda. Mind mapping. Mind mapping merupakan cara mencatat yang mengakomodir cara kerja otak secara natural. Berbeda dengan catatan konvensional yang ditulis dalam bentuk daftar panjang ke bawah. Mind mapping akan mengajak pikiran untuk membayangkan suatu subjek sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan. Teknik mind mapping merupakan teknik mencatat tingkat tinggi yang memanfaatkan keseluruhan otak, yaitu otak kiri dan otak kanan. Teknik mencatat yang baik harus membantu mengingat informasi yang didapat, yaitu materi pelajaran, meningkatkan pemahaman terhadap materi, membantu mengorganisasi materi, dan memberi wawasan baru.
Fleksibel Anda dapat dengan mudah menambahkan catatan-catatan baru di tempat yang sesuai dalam peta pikiran tanpa harus kebingungan dan takut akan merusak catatan yang sudah rapi. Dapat memusatkan perhatian dengan peta pikiran, Anda tidak perlu berpikir untuk menangkap setiap kata atau hubungan, sehingga Anda dapat berkonsentrasi pada gagasan-gagasan intinya. Meningkatkan pemahaman dengan peta pikiran, Anda dapat lebih mudah mengingat materi pelajaran sekaligus dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran tersebut. Mulai dari bagian tengah kertas kosong yang sisinya panjang dan diletakkan mendatar. Memulai dari tengah memberi kebebasan kepada otak Anda untuk menyebarkan kreativitas ke segala arah dengan lebih bebas dan alami. Menggunakan warna bagi otak, warna sama menariknya dengan gambar. Menghubungkan cabang-cabang utama ke gambar. Jika kita menghubungkan cabang-cabang, kita akan lebih mudah mengerti dan mengingat. Membuat garis hubung yang melengkung, bukan garis. Cabang-cabang yang melengkung dan organis, seperti cabang-cabang pohon, jauh lebih menarik bagi mata. 10 gambar di dalam peta pikiran, maka peta pikiran siswa setara kata catatan. Mirip dengan mind mapping, pendekatan fishbone diagram juga berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Fishbone diagram, masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Menyepakati pernyataan masalah. Grup menyepakati sebuah pernyataan masalah yang diinterpretasikan sebagai efek, atau secara visual dalam fishbone diagram digambarkan seperti kepala ikan. Mengidentifikasi kategori-kategori. Dari garis horizontal utama berwarna merah, buat garis diagonal yang menjadi cabang. Setiap cabang mewakili sebab utama dari masalah yang ditulis. Menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Sebab-sebab tersebut diidentifikasi ditulis dengan garis horizontal sehingga banyak tulang kecil keluar dari garis diagonal. Satu sebab bisa ditulis di beberapa tempat jika sebab tersebut berhubungan dengan beberapa kategori. Analisis matriks SWOT dan TOWS. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Pada tahap pengumpulan data, data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan data internal. Analisis matriks TOWS. Pada dasarnya matriks TOWS merupakan pengembangan dari model analisis SWOT di atas. Model TOWS yang dikembangkan oleh David pada tahun 1989 ini dikenal cukup komprehensif dan secara terperinci dapat melengkapi dan merupakan kelanjutan dari metode analisis SWOT yang biasa dikenal. Pada dasarnya matriks TOWS merupakan pengembangan dari model analisis SWOT di atas. Model TOWS yang dikembangkan oleh David pada tahun 1989 ini dikenal cukup komprehensif dan secara terperinci dapat melengkapi dan merupakan kelanjutan dari metode analisis SWOT yang biasa dikenal. Eksternal pada studi ini mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Susun sebuah daftar yang memuat peluang dan ancaman dalam kolom 1. Nilai-nilai tersebut secara implisit faktor angka persentase relatif tingkat faktor-faktor yang lain. Angka yang lebih besar berarti relatif lebih penting dibanding dengan faktor yang lain. Berarti dalam analisis lingkungan eksternal organisasi, faktor X dianggap lebih penting dibandingkan faktor Y dalam kaitannya dengan kehidupan organisasi atau terhadap permasalahan yang sedang dikaji. Langkah-langkahnya analog dengan penyusunan matriks. Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan kabupaten yang bersangkutan dalam rangka pengembangan kawasan industri dalam kolom 1.
Dari 1,0 yang menunjukkan sangat penting sampai dengan 0,0 yang menunjukkan hal yang sangat tidak penting. Hal ini karena dalam analisis faktor-faktor internal, perencana strategi akan memperhitungkan banyak faktor, sehingga masing-masing faktor tersebut diberi bobot yang besarnya di antara kutub 0 dan 1. Pemberian rating untuk faktor yang tergolong kategori kekuatan bersifat positif. Matriks internal eksternal. Pada matriks internal eksternal, parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Total skor faktor strategi internal IFAS dikelompokkan ke dalam 3 kelas, yaitu, kuat nilai skor 3,04,0, rata-rata, menengah, skor 2,03,0, dan lemah, skor 1,02,0. Demikian pula untuk total skor faktor strategi eksternal EFAS juga dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu, tinggi, nilai skor 3,04,0, menengah, skor 2,03,0, dan rendah, skor 1,02,0. Pada prinsipnya ke-9 sel di atas dapat dikelompokkan menjadi 3 strategi utama, yaitu strategi pertumbuhan. Strategi ini dilakukan bila skor EFAS dan IFAS bertemu pada kuadran I, 2, V, 7, atau 8. Strategi stabilitas. Strategi ini dilakukan bila skor EFAS dan IFAS bertemu pada kuadran 4 atau V. Strategi penciutan. Strategi ini dilakukan bila skor EFAS dan IFAS bertemu pada kuadran 3, V, atau IX.